sebutin namanya siapa? Ahmad Alfian. Nada. Siapa namanya? Suaranya lebih besar. Ika. Umur adek sekarang berapa? 10 tahun. Umurnya berapa? 5 tahun. Kabarnya sekarang gimana? Alhamdulillah baik. Oke. Sekarang gimana kabarnya? Baik. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Terus? Kamu tahu nggak virus itu apa? Tahu? Oke. Menurut Nada, virusnya tuh virus apa sih sekarang? Virus COVID-19. COVID-19. Menurut Nada itu bahaya nggak virus COVID? Bahaya. Rizka tahu nggak itu virus apa? Corona. Terus Rizka tahu nggak apa itu corona? Serem. Serem. Oke, terus menurut kamu virus COVID-19 itu kayak gimana? Berbahaya. Bahaya ya? Bisa mengancam banyak nyawa. Menurut Nada itu bahaya nggak virus COVID? Bahaya. Bahaya. Terus Rizka tahu nggak apa itu corona? Serem. Serem. Terus apa lagi? Hantu. Hantu. Seremnya itu gimana? Nah, selama pandemi ini kamu udah ngelakuin apa aja untuk menjaga kebersihan dan kesehatan? Ya, mencuci tangan memakai sabun, mandi 2 kali sehari, dan yang lain-lainnya. Oke, nah selama pandemi ini kamu di rumah pernah bantuin orang tua nggak? Pernah Contohnya bantuin kayak gimana? menyapu, menyiram tanaman, mengepel, banyak lagi. Nah, gimana ya caranya menjaga kebersihan dan kesehatan? Cuci tangan. Terus Ditutup masker. tutup masker. Apa yang ditutup masker? Hidung mulut. Hidung sama mulut. Selain itu ada lagi nggak? Ada lagi? Ada. Kasih tangan. Pakai sabun. Pakai hand sanitizer sama berjemur. Bisa di-cut. Biar kita terlindung dari virus COVID, kita harus ngapain aja sih? Jaga jarak. Makanan. Makan yang sehat. Cuci tangan. Terus pakai. Terus apa lagi? Pakai yang ini ada Pakai masker. Nah, ya pakai masker. Terus jangan lupa ngapain aja? Cuci tangan. Cuci tangan. Nanti saya nggak bisa deh.
mana terdapat beberapa orang yang tidak menunjukkan bahwa ia sedang sakit atau sedang tertular virus corona. Maka dari itu kita harus menggunakan masker agar tidak tertular percikan-percikan batuk, uhuk, percikan-percikan bersin, hacim, dan juga percikan-percikan di saat kita sedang berbicara. Percikan-percikan tersebut dapat menyebar hingga jarak 2 meter. Selain itu, masker ini juga dapat memberikan perlindungan yang ekstra untuk terhindar dari virus dan juga kuman, sehingga masker ini dapat mengurangi penyebaran virus corona. Untuk teman-teman yang menggunakan masker kain seperti ini, maskernya harus langsung dicuci ya. Cucinya menggunakan deterjen dan juga air hangat agar bersih dan dapat digunakan kembali. Kalian habis makan, ada makanan sisa atau botol plastik bekas, biasanya kan kalian membuang sampahnya di tempat sampah. Nah, di sini kakak akan jelasin mengenai jenis-jenis sampah. Jadi, jenis-jenis sampah itu ada 3 macam. Yang pertama adalah sampah organik, lalu yang kedua ada sampah anorganik, dan yang ketiga ada sampah beracun atau B3. Nah, di sini sampah organik itu adalah sampah-sampah yang dapat membusuk. Nah, contohnya ada sisa makanan, daun-daunan kering maupun ranting. Nah, biasanya itu sampah organik dimasukkan ke dalam tempat sampah atau dilambangkan dalam tempat sampah yang warna hijau atau tempat sampah yang warna hijau, itu untuk sampah organik. Lalu yang kedua itu ada yang namanya sampah anorganik. Nah, sampah anorganik sendiri itu adalah sampah yang susah untuk diuraikan. Nah, contohnya itu kayak botol plastik, lalu bekas bungkus makanan, dan juga kaleng. Nah, biasanya itu dibuangnya pada tempat sampah yang anorganik. Nah, sampah anorganik itu biasanya dilambangkan dengan warna kuning untuk tempat sampahnya. Lalu yang ketiga itu ada sampah beracun atau sampah B3. Nah, sampah beracun itu sendiri adalah sampah yang beracun atau di dalamnya terkandung zat-zat yang berbahaya. Contohnya itu seperti sampah limbah pabrik, sampah limbah rumah sakit, dan sampah limbah lainnya. Biasanya itu dibuang atau dilambangkan dengan tempat sampah yang berwarna merah untuk sampah beracun atau sampah B3. Selanjutnya, manfaat yang dapat teman-teman rasakan ketika teman-teman melakukan olahraga, yaitu dapat mengurangi penyakit jantung dan juga stres, karena ketika teman-teman berolahraga, yaitu otot-otot yang ada di dalam tubuh teman-teman itu akan mengalirkan darah dari jantung ke tubuh teman-teman itu menjadi lancar seperti itu. Yang kedua, dapat mengurangi yang namanya obesitas. Jadi ketika teman-teman berolahraga itu otomatis teman-teman akan berkeringat, sehingga akan mengurangi lemak yang ada di tubuh teman-teman seperti itu. Dan yang ketiga, teman-teman juga dapat meningkatkan kualitas hidup. Kenapa? Karena dengan berolahraga teman-teman juga dapat merubah suasana hati teman-teman seperti itu. Jadi ketika teman-teman merasa kurang mood, jadi teman-teman harus melakukan olahraga selama 30 menit sehingga dapat menenangkan pikiran dan juga hati teman-teman. Selanjutnya, dapat meningkatkan kualitas tidur teman-teman, karena ketika teman-teman berolahraga itu teman-teman akan cepat tidur dan juga nyenyak tidurnya. Jadi saya sudah menonton video pembelajaran dari kakak-kakak unit 35. Menurut saya video itu sangat mengedukasi.
Video itu terdapat informasi mengenai menjaga kesehatan dan juga kebersihan pada pandemi COVID-19 ini. Di video itu juga kakaknya mempraktikkan bagaimana cara menjaga kesehatannya, sehingga anak-anak yang menonton jadi lebih mudah untuk mengikutinya. Dan juga para orang tua yang menonton video ini juga dapat mengedukasi anak-anaknya. Jadi video ini sangat bermanfaat. Terima kasih kakak-kakak.